selamat sore rekan-rekan semua. Ini kami sedang menuju perjalanan menuju tempat biliar terkece di Surabaya. Ya, nanti tunggu saja ya tempatnya di mana. Ini bersama rekan saya. Halo. Ini yang nyopir ya. Baik, saat ini kita berada di belakang tempat biliar yang sangat kece di Surabaya. Paling nyaman, paling oke dan family friendly tentunya. Bersama rekan saya Faza. NIM-nya berapa, Mas? 118. Saya 130. Ini anak mandiri semua, anak papa. Nah, bisa dilihat di gedungnya sangat meyakinkan sekali ya. Sangat agak eksklusif ya, tapi semua itu terbayarkan jika kita masuk ke dalamnya. Ayo. Sebelum kita masuk dulu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang Carabao ini. Jadi Carabao ini, gedung ini berdiri pada bulan Agustus 2023 dan foundersnya bernama Hendra Kurniawan. Nah, untuk detail lokasinya tempat biliar ini sangat strategis sekali ya, karena di belakang situ sudah dekat dengan kampus, yaitu Ketintang, hanya sekitar 3 kilo, dan lurus dikit ke sana sudah menuju pintu tol satelit yang tentunya strategis sekali tempatnya. Teman-teman, setelah kita masuk di lantai pertama di sini, kalian bisa melihat dari suasananya aja sudah sangat-sangat estetik sekali Carabao ini. Mulai dari kursinya sangat-sangat masuk sekali dengan tema-temanya. Ada kursinya warna biru, terus lantainya juga sangat-sangat estetik ya. Ya, jadi Carabao ini menurut saya sangat cocok untuk anak-anak muda bermain biliar di sini. Oke guys, sekarang kita berada di lantai 2 Carabao ya. Setelah kalian melihat klip barusan, kalian pasti tahu dong kalau Carabao itu sangat-sangat estetik banget buat kaula muda seperti kita, apalagi yang hobinya biliar. Di klip barusan kalian bisa melihat kayak lampunya yang benar-benar estetik, terus meja biliarnya banyak tipenya. Menurut saya pribadi sih, kalau kalian biliar di tempat ini benar-benar tempat yang wajib banget kalian masukin sih. Itu sih menurutku.
Oke, untuk di lantai 2 ini terdapat tempat untuk live musik. Jadi suasana main biliar jadi lebih asik tentunya. Staf di lantai 2 ini juga ramah-ramah kok guys. Dan kalau kalian main biliar di Carabao akan mendapatkan voucher undian yang total nominalnya 5 juta loh. Dan uniknya, untuk dapat vouchernya kalian tidak perlu minimal order. Cukup main biliar 1 jam aja udah dapat vouchernya. Nah, karena di lantai 2 ini adalah VIP, jadi ada 2 pilihan ukuran meja nih. Yang hijau itu ukuran 9 feet ya. Tentunya kalau main pakai meja itu pasti lebih seru daripada meja biasa yang ukurannya 8 feet. Untuk masalah kebersihan juga, Carabao ini juara banget. Ruangannya bersih banget guys. Di lantai 2 ini juga dilengkapi dengan kamar mandi tentunya. Jadi kalian tak perlu jauh-jauh untuk mencari kamar mandi. Dan yang paling penting di lantai 2 ini adalah area bebas asap rokok. Jadi pastinya family friendly dan aman untuk keluarga. Setelah kita udah tur di lantai 2, sekarang gantian nih ke lantai 3. Untuk lantai 3-nya penampakannya seperti ini ya. Terdapat 2 sofa panjang di sudut ini. Sofa ini bisa digunakan untuk siapa aja loh. Jadi kalian yang ingin bersantai juga bisa nih di sini sambil menunggu giliran untuk bermain. Oh iya, untuk lantai 3 ini area smoking ya. Jadi bisa lebih enjoy nih kalau kalian main biliar sambil merokok. Untuk lantai 3 ini hanya untuk satu ukuran meja ya guys. Hanya ada 8 feet di lantai ini. Terus selanjutnya di lantai 3 ini kalian bisa melihat pemandangan loh. Seperti gedung-gedung yang bisa terlihat jelas dari lantai ini yang bisa membuat suasana biliar nggak monoton. Nah, pemandangannya tuh seperti ini ya. Bisa dilihat sendiri gedung-gedungnya sangat jelas di lantai 3 ini. Karena emang letaknya lebih tinggi daripada yang lantai 2. Nah, gimana? Udah kebayang belum nih? Gimana asiknya main biliar di Carabao? Tentunya asik banget ya kan? Bisa nih jadi salah satu list kalian untuk main biliar di Surabaya. Bareng temen oke, bareng pacar oke juga, bareng sahabat juga oke, atau bareng selingkuhan juga oke. Ya terserah sih bawa siapa. Yang penting tempat ini sangat fun dan nyaman sekali, terutama untuk keluarga. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 3. Bisa kalian lihat sendiri di sini mejanya sudah sangat-sangat lebih banyak daripada yang ada di lantai 2. Karena di lantai 3 ini bukan hanya untuk bermain biasa, tetapi di sini juga biasanya untuk ajang permainan biliar. Maksud saya di sini ajang turnamen internasional. Nah, selain pemandangan gedung yang bisa dilihat dari lantai 3 ini, juga pemandangan mobil-mobil yang di bawah ini. Jadi, kalau kalian mobilnya parkir di bawah dan kayak ada rasa was-was overthinking takut hilang gitu, kalian bisa ngamati mobil kalian selagi main. Selain itu juga terdapat kursi-kursi sepertinya layaknya ruang meeting. Itu disediakan memang co-workspace ya. Jadi untuk orang yang sibuk tapi tetap ingin bermain biliar, bisa sambil main biliar dan mengerjakan proyeknya. Selain itu di lantai 3 juga dilengkapi dengan kamar mandi yang disertai dengan cermin seperti ini. Nah, kalau kalian merasa ganteng, kalian boleh ngaca kok. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Di sini tuh ditatain ya guys bolanya. Dan yang nantain itu cantik-cantik loh guys. Nah, jadi kalian bisa milih yang nantain. Kalau mbaknya mau sih. Tapi biasanya orangnya sibuk. Jadi ya sedapatnya aja. Tapi overall di sini
pelayanannya dan pegawainya itu mau bidang apapun dia sangat ramah. Nah, pada bagian lantai 3 ini itu pada hari-hari tertentu jika ada event itu digunakan untuk olimpiade biliar ya. Nah, di sini juga selain biliar untuk orang dewasa, menurut staf di sini pernah diadakan untuk yang anak-anak juga kejuaraannya. Tapi Karabau ini nggak untuk kejuaraan aja. Yang pemula-pemula kayak gini juga banyak loh guys di sini. Jadi kalian kalau main di sini nggak usah minder ya, karena juga banyak kok yang belajaran kayak kita. Baik, selamat sore semuanya. Saat ini saya sedang berada di Karabau Biliar yang bertempatkan di Surabaya Barat. Nah, di sebelah saya ini ada salah satu staf dari Karabau Biliar dengan Mas siapa, Mas? Mas Sakti. Mas Sakti. Sudah di Karabau berapa lama, Mas? Di Karabau dari zaman pembangunan. Dari itu zaman Januari. Jadi pembangunan itu mulai dari bulan Januari sampai opening. Sampai opening Agustus ya, Mas ya? Yang ada promo kemerdekaan itu, Mas ya? Benar. Oh iya. Untuk jam operasionalnya itu jam berapa aja, Mas? Karabau itu? Kita jam operasional dari hari Minggu sampai hari Kamis itu buka jam 10 sampai jam 2 malam. 10 sampai jam 2 malam. Ya, jam 10 sampai jam 2 malam. Kalau untuk hari Jumat sama Sabtu itu jam 10 sampai jam 3 pagi. 10 sampai jam 3 pagi. Berarti weekendnya lebih panjang ya, Mas ya? Ya, Bukanya lebih panjang 1 jam. Terus kan di Surabaya sendiri sebelum Karabau buka pun itu kan rumah biliar itu sudah banyak banget ya, Mas. Betul. Perbedaan antara Karabau dan yang lainnya itu apa, Mas? Ya, jadi di Karabau ini kita mengusung konsep yang namanya family friendly. Sama ada satu ruangan sendiri ya, bisa dilihat di lantai 2. Itu kita non smoking area. Jadi tempatnya lebih private, lebih VIP. Jadi konsepnya keluarga itu lebih dapat. Bahkan ada anak yang di umur 2 tahun, 3 tahun itu main biliar di sini. Di sini jadi ya? benar-benar bebas asap rokok. Kids friendly ya, Mas ya? Ya, bisa bilang kids friendly juga. Oh. Berarti di sini karena family friendly berarti nggak jual minuman dong, Mas ya? Ya, benar. Kita nggak ada minuman alkohol sama sekali. Nggak ada. Oh. Itu ya pembedanya ya dari tempat biliar lain. Untuk yang di lantai 2 ini berarti VIP, Mas ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan kan yang namanya bisnis kan nggak luput yang dari yang namanya komplain, Mas. Betul. Pernah nggak sih ngalamin customer yang komplain gitu, Mas? Nah, nge-handle-nya itu gimana? Ya, yang pertama kita harus dengerin dulu apa yang customer keluhkan itu seperti apa. Setelah itu kita coba cari dari jawaban kita sendiri. Setelah itu ketika udah mulai kayak terjadi perdebatan, terus kita cari win-win solutionnya gimana biar sama-sama enak. Akhirnya yaudah, ketika udah nemu sama-sama enak dan udah gimana ya, cengli lah ibaratnya, atau so-so gitu. Baru kita bisa
jalan bareng ke depan lagi sama customer. Gitu ya Mas ya. Berarti musyawarah dulu ya sama customer ya. Iya, kita jalin komunikasi yang baik dulu, yang pasti ketika customer ngegas lah, kadang ada customer yang ngegas. Iya, gitu Mas. Ada customer yang ngegas. Ego-egoan ya Mas ya. Bener. Customer ngegas, terus akhirnya kalau kita ngegas ya Gak jadi. nggak jadi. Ya. Akhirnya sama-sama panas. Iya, Kira berusaha dengerin dulu aja, terus kesal, dimaki-maki ya udah terima aja, gak usah emosi. Jadi Iya. emosinya nanti aja. Oh, Masuk gitu ada ya. customer. Customer yang utama ya Mas ya. Iya, customer yang utama. Customer adalah raja. Nah, tadi kan Masnya menyinggung soal komunikasi. Betul. Nah, kalau di kayak seperti ini kan menyediakan tempat biliar, itu pasti kan interaksi itu sering ya Mas antara staff sama customer. Menurut Masnya ini, apakah seorang staff dari biliar itu penting nggak buat punya ilmu komunikasi yang lumayan gitu Mas? Oh, Gitu. sangat penting. Sangat penting. Nggak usah perihal staff, itu udah jadi basic saya sebagai staff development di sini. Jadi aku kasih gimana caranya kita harus punya hospitality yang bagus, hospitality yang baik, yaitu salah satunya komunikasi. Kalau apapun yang dikomunikasikan enak, pasti orang juga menerimanya juga enak. Dan iya. dapat respon atau feedback yang baik juga. Nyaman jadi orang ya Mas ya. Iya. Ya sih karena kan ya saya juga sering ke beberapa tempat biliar juga yang ada di Surabaya, termasuknya Karabau ya. Memang yang diperhatikan itu yang pertama kan kita sering komunikasi sama yang nata bola, itu komunikasi penting sih Mas. Betul. Nah, yang selanjutnya, kalau ini kan pasti rumah biliar seperti ini, itu kan ada peraturan yang dibuat Mas ya, Ya, betul. untuk konsumennya. Kalau ada konsumen yang melanggar gitu Mas, apakah ada tindakan dari pihak Karabaunya? Atau apa? Setahu saya untuk saat ini masih ada sih beberapa customer yang membawa makanan dan minuman dari luar. Cuman Iya. kebetulan karena beberapa partner kerja saya ya, teman-teman yang kerja di sini dari teman-teman server, bar atau manapun yang langsung berhubungan dengan customer bisa diberitahukan ke customer bahwasanya kita punya aturan yang SOP kita, ya? kita punya syarat operasional prosedur yang dimana kita nggak boleh bawa makanan minuman di luar, jadi bisa disimpan dulu. Oh gitu ya. Kalau ada yang lantai 2 biasanya ada orang yang titip ke showcase atau kulkas kita dulu. Ada. Dari barnya. Iya. Nah saya juga awalnya nggak tahu Mas peraturan itu, karena kan itu peraturan yang tidak tertulis. Saya juga pernah itu ke lantai 3-nya Karabau, bawa makanan dari luar. Nah itu disimpan dulu sama mbaknya, nanti dikasihkan lagi. Ya betul. Itu SOP-nya ya Mas ya? Ya, standar personal seperti itu. Gimana ini kan Karabau ini kalau saya lihat-lihat ya Mas, berbeda dari tempat biliar yang lain dari segi apa ya, dekorasinya itu aja kan beda Mas. Tempat biliar yang lain itu cenderung kayak gelap gitu, ini cenderung kayak cerah ceria gitu Mas. Nah, untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas dari yang sudah dibuat bagus sedemikian rumah ini, Iya. apakah ada SOP-nya sendiri atau upayanya Mas? Oh, benar. Untuk mempertahankan. Jadi gini, buat menstabilkan kualitas ya, kita harus sering-sering buat quality control. Quality Jadi, control ya? Iya, harus quality control terus, dikontrol dari segi makanan, segi minuman, itu benar-benar taste-nya harus dikontrol biar stabil. Terus kayak perihal pelayanan, kita juga harus dengerin konsumen itu gimana. Kayak contoh, Mas ini kayak gini. Oh iya, baik, nanti aku sampaikan ke teman-teman gitu. Oh gitu ya. Oh ternyata emang bahasanya itu salah atau melebihi batas atau border yang udah ditetapkan, berarti kita harus perbaiki itu dan mengembalikan ke dalam jalurnya Semestinya ya. masing-masing. Gitu. Berarti lagi-lagi customer dulu ya Mas ya? Iya benar. Oke. Nah, kan di dalam rumah biliar kayak gini itu pasti kan banyak orang ya Mas ya. Banyak karyawannya juga banyak.
Nah, cara bekerja sama agar solid untuk menciptakan pelayanan yang baik, komunikasinya itu perlu nggak Mas yang baik itu antara pegawai, Oh, perlu. antara staff? Perlu. Jadi kerja di sini tuh yang paling penting dan paling utama itu ada di komunikasi. Komunikasi. Jadi gimana pun antar partner juga harus baik-baik gitu. Nggak ada yang boleh ngegas, nggak ada yang boleh gini kecuali kalau udah salah personal to personal gitu. Itu Beda cerita ya Mas ya. beda cerita gitu. Kalau di sini kan kita kan masih kerja, jadi komunikasi pakai HT juga itu harus baik-baik juga karena ketika ada salah satu ngegas atau memerintah komunikasinya secara memerintah itu pasti Masih ada yang nggak enak ya. Iya, ngerasa nggak enak dan customer itu dengar oh ternyata pegawainya itu di sini attitudeless lah atau attitude atau gimana lah gitu. Jadi aku nggak pengen sampai ada customer yang dengar ketika kita berkomunikasi gitu. Harus baik intinya Harus Mas baik ya. intinya. Terus kalau selama beroperasi ya Mas ya, kan di sini itu beroperasinya berarti belum setahun kan Mas ya? Belum setahun. Bulan 8 ya? Bulan 8 baru benar-benar opening. ya, bulan 8 sampai sekarang itu kan customer banyak berdatangan. Iya. Nah, apakah nggak ada perselisihan Mas? Selama bulan 8 sampai sekarang itu nggak ada perselisihan antara mungkin customer dengan staff yang ada di sini? Oh ada. ya? Pasti semua tempat kerja mengalami itu. Dan satu lagi hal-hal seperti itu terjadi karena miskomunikasi. Miskomunikasi. Jadi jangan sampai miskomunikasi antara staff sendiri, antara teman-teman sendiri sama customer. Iya. Berarti pentingnya menjaga komunikasi itu tadi ya Mas. Gak usah di kerjaan, di luar pun ketika kita nggak bekerja komunikasi itu Penting. Iya. Biar nggak salah paham ya Mas. Nah, kan Carabao ini bukan apa ya? Ini kan udah beberapa cabangnya Carabao ya Mas ya. Ini yang di Surabaya ini kan. Iya ini baru buka yang namanya Carabao Bistro and Pool cuman Surabaya. Surabaya ini ya. Iya. Tapi kan sebelumnya di luar Surabaya sudah Di ada. luar Surabaya Carabao Biliar juga udah join juga di beberapa tempat. Nah, apa kalau di Surabaya kan Surabaya Sidoarjo lah ya utamanya Mas. Itu kan pasti sudah banyak Tempat biliar. tempat biliar. Boleh. Apakah masih menjanjikan gitu untuk ini Ini perihal bisnis. real bisnis? Oke. Jadi dari segi dunia biliar dulu ya. Ya. Nanti kita mengerucut aja. Ya. Dari segi biliar sekarang udah diketahui bahwasanya biliar itu udah mulai naik lagi. Di mana dulu banyak orang-orang juga berpikir bahwasanya biliar itu Stigmanya jelek ya Mas ya. stigmanya buruk banget iya. karena dibuat judi. Karena orang-orang yang udah masuk situ pasti minum-minum, Iya. pasti gini Nah. gitu. Nah, jadi sekarang akhirnya nih ada Carabao Bistro and Pool di Surabaya yang menyediakan Menjawab tantangan-tantangan itu ya Mas. menjawab ya? tantangan itu bahwasanya biliar bukan perihal uang, bukan perihal judi, bukan perihal orang-orang nakal yang datang ke sini. Bahkan sekarang bisa dilihat sendiri ada anak kecil itu main biliar. biliar. Iya. Kalau nggak biliar stuck aja gini. Iya, Pasti ada benar, yang benar. main biliar situ. Ini nah, sih- di situ iya, benar. di situ kita datang, kita hadir. Kita beri konsep family friendly di sini. Biar bisa sedikit demi sedikit Merubah stigma buruk di kalangan masyarakat. masyarakat. Iya. Ya, soalnya yaitu stigma lama ya Mas yang masih melekat ya, nggak bisa dipungkiri. Nah, dengan adanya Carabao ini juga ya sedikit mematahkan beberapa masyarakat. Iya. Ya. Kalau bisa dibilang dari segi bisnisnya, biliar menjanjikan. Menjanjikan ya Mas ya. Oke. Terus untuk masalah memajukan biliar juga Carabao ini juga salah satu sarananya ya Mas ya? Iya, Memajukan olahraga biliar ini. Ya betul. Jadi Carabao sendiri ingin menciptakan bibit-bibit muda menjadi atlet biliar. Bahkan kalau ini sudah benar-benar apa ya namanya, kayak berjalan dengan baik, Settle ya pasti akan terus menciptakan bibit-bibit muda pemain biliar
Sekarang bahkan ada kompetisinya juga, itu namanya Carabao Junior Open. Carabao Dan Junior sekarang, Open. ya, Carabao Junior Open udah Anak kecil-kecil sampai- tok itu Mas ya. maksimal umur 18 tahun. Jadi yang main itu anak SMP, anak SMA, SD itu main juga gitu. Gitu ya. Itu kita dengan adanya wadah seperti itu, kita juga bisa membantu untuk mencarikan bakat, bahwasanya Iya, emang iya, iya. ternyata ada anak kecil juga yang bisa main biliar Bisa. dan bahkan bisa turnamen. Iya iya iya. Berarti juga sudah mulai mengarah cabang olahraga biliar ini mengarah ke olahraga yang umum ya Mas, bukan stigmanya sudah sedikit terpatahkan. Oh ya betul. Iya kan. Kayak misalkan badminton kan juga ada kayak gitu-gituan. Ya benar-benar. Hampir ya mau mengarah ke situ lah Mas ya. Nah, di Carabao yang seperti ini Mas, yang setiap harinya rame, pastikan ada strategi pemasaran yang digunakan. Saat ini apa Mas? Strategi yang sudah dijalankan di Carabao ini? Kita untuk strategi pemasarannya itu banyak ya. Jadi aku sebutin salah satunya aja. Iya. Jadi di sini yang bisa dilihat, setiap orang bermain di sini bakal dapat kupon atau voucher. Jadi voucher undian gitu modelnya, yang dimana tiap bulannya itu beda. Ini udah bulan ketiga aku buat ngejalanin ada voucher undian di situ. Dan sekarang hadiahnya itu ada Omincus stick biliar sama case atau tas biliar di situ. Tas biliar ya. Ya, itu salah satunya. Terus next buat bulan ke depan lagi kita terus berinovasi Inovasi. lagi dan merubah-rubah lagi. Jadi apa yang plus minus gitu pasti Dibenahi. dibenahi lagi, Iya, iya, dibenahi iya. lagi gitu. Ya tadi saya juga dapat kupon 1 Mas tadi dimasukkan ke situ ya. Iya, Mas? benar. Jadi kalau semoga dapat aja sih. Amin. Lumayan. Lumayan Totalnya stick ya. Berapa? Kalau di uang kan sih macam apa ya? Sticknya itu ya. Ya, stick sama tas. Stick sama tas. Oh, lumayan banget ya Mas ya. Lumayan banget. Lumayan banget. Nah, tadi kan menyangkut soal inovasi. Iya, betul. Setiap tahun kan Mas, Iya. itu kan pasti dari media, pengaruh media, pengaruh influencer juga. Pasti biliar ini mengalami pergeseran tren. Iya, betul. Carabao dalam menghadapi pergeseran tren itu gimana Mas? Dalam menghadapi pergeseran tren. Apakah ada inovasi ke depannya, adaptasi lagi dengan tren yang baru? Kayaknya Carabao bakal tetap terus berusaha untuk Adaptasi ya. settle, beradaptasi juga buat terus berkembang dan berinovasi aja sih. Begitu aja ya Mas. Iya. Juga dilihat dari pasar maunya apa gitu ya Mas ya. Kita kayaknya lebih mengarah ke kita akan membentuk pasar kita sendiri. Oh gitu. Iya. Membentuk market sendiri berarti ya. Kita bakal ciptain pasar kita sendiri. Walaupun itu sulit. Sulit. Tapi kalau yakin dan emang kita udah konsisten, ya apapun yang terjadi itu bakal terjadi. Ya, tapi saya yakin sih Mas kalau misalkan customer itu ada perbedaan yang melekat dan dia butuh, pasti ada marketnya Mas. Pasti ada marketnya. Iya. Kayak misalkan contohnya ruangan biliar yang di atas itu smoking room. Cuman kalau di mata itu nggak perih Mas. Ya. Ya itu kan salah satu apa ya, konsumen itu salah satu faktor mau kembali juga, nyaman kan Mas soalnya. Tantangan dalam bisnis biliar ini apa Mas? Atau dalam profesinya Masnya sendiri? Tantangan. Kalau dalam bisnis biliar biasa pesaing baru dengan Pesaing baru. inovasi-inovasi yang lebih baru. Gitu. Ketika kita udah stuck dan nggak bisa berinovasi, kita bakal tergeser. Jadi kita harus gimana caranya, dan sebagai profesiku juga aku bakal terus berinovasi terus biar aku tetap konsisten dan berada dan berdiri tegak. Berarti inovasi lagi ya Mas. Nah, kalau untuk masalah kan rumah biliar ini kan banyak Mas ya. Kan pasti banyak customer yang baru itu perang harga. Nah, saya lihat nih Carabao nih pede sekali Mas nggak perang harga.
termasuk biliar dengan harga yang cukup lumayan dibandingkan yang lain. Kok bisa sepercaya itu Mas memasang harga segitu? Gitu Mas. That's why aku udah sebutin tadi, kita bakal ciptain pasar kita sendiri. Udah nggak ada jawaban lain. Itu ya. Jadi di sini secara nggak langsung juga pasar udah mulai ke filter sini. Iya, betul. Siapapun yang balik ke sini juga masih banyak customer yang baru. Banyak, Jadi teman ngajak teman, Iya. temannya ngajak teman itu terus Mulut ke mulut ya tiap Mas ya. hari, Iya. Iya. P2P, people to people. Iya, betul. Soalnya juga ya itu tadi loh Mas, kalau orang nyaman mau harganya seberapapun, kalau beda dari yang lain ya dibayar Ya, gitu. ini termasuk murah sih dengan Iya. media yang seperti ini, Iya. suasana yang seperti ini, pelayanan yang seperti ini ya. Menurutku, aku bakal mau juga spend money walaupun aku nggak kerja di sini. Iya, betul. Aku memposisikan diriku sebagai Sebagai customer. konsumen. Iya. Benar, Gitu ya Mas ya. benar. Baik, mungkin untuk itu aja Mas ya. Boleh. Pertanyaannya. Ya. Makasih jawabannya sangat memuaskan sekali. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih. Selamat sore.